Bagaimana Bima Sakti gagal ya di kualifikasi Piala Asia U17. Mungkin masih segar dalam ingatan kita saat Indonesia dibantai habis oleh Malaysia dengan 1-5 ke saat itu. Di kolom komentar saya ini dibanjiri semua oleh ucapan-ucapan dari banyak netizen, memang dari penggemar sepak bola Indonesia yang militan, yang fanatik. Belum waktunya untuk bagi Bima Sakti. Mestinya dalam waktu yang singkat seperti ini untuk menghadapi Piala Dunia U17, saat ini memberikan kesempatan kepada Bima Sakti, pelatih-pelatih muda yang ingin dilihat. Namun ini dikonter oleh banyak netizen, bukan ajang uji coba atau coba-coba. Demi juara dunia, Sintayong dan Indra Safri turun tangan atas U17. Belum waktunya untuk bagi Bima Sakti. Mestinya dalam waktu yang singkat seperti ini untuk menghadapi Piala Dunia U17, Erik bisa memilih pelatih yang punya bobot bagus. Banyak yang mengusulkan bahwa Dennis Wais ini bisa masuk. Saat ini memberikan kesempatan kepada Bima Sakti, pelatih-pelatih muda yang ingin dilihat. Namun ini dikonter oleh banyak netizen, bukan ajang uji coba atau coba-coba. Ini Piala Dunia, kita harus serius. Walaupun Erik juga mengatakan bahwa PSSI serius untuk menyiapkan tim ini. Tapi kan waktunya hanya singkat. Ya kalau dilihat saya bilang itu kalau dihitung sejak bulan Juli ini kan sudah di akhir. Sintayong dan Indra Safri bakal diturunkan untuk mendampingi Bima Sakti dalam melatih timnas Indonesia U17 yang rencananya akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Sebenarnya, PSSI memberikan pilihan ke Bima Sakti dalam mencari pendamping antara Indra Safri atau Sintayong. Namun, Bima Sakti justru memilih keduanya. Nantinya, Bima Sakti akan membuat pertemuan dengan Indra Safri dan Sintayong. Hanya saja belum diketahui pasti kapan pertemuan tersebut. Lantas, apa yang membuat Indra Safri sampai turun tangan? Apakah Bima Sakti tidak sanggup melatih U17? Bima Sakti sempat blunder. Bima Sakti sebelumnya tak pernah memiliki pengalaman sebagai pelatih kepala di level tertinggi, kecuali sebagai caretaker timnas senior di Piala AFF 2018. Ia lebih banyak bekerja sebagai asisten pelatih, seperti pada 2017-2018 untuk Luis Milla, atau 2019 dan 2023 untuk Indra Safri. Minimnya pengalaman Bima tersebut membuat pengambilan keputusannya di turnamen top kelompok umur tak sematang pelatih senior. Di kualifikasi Piala Asia U17 2023, timnas U17 sejatinya menjadi favorit lantaran bermain sebagai tuan rumah. 3 laga pertama dalam kurun 5 hari dimainkan dengan sapu bersih, termasuk kemenangan 14-0 atas Guam. Namun, laga keempat yang digelar pada hari ke-7 diakhiri dengan kekalahan memalukan 1-5 dari Malaysia. Penjelasan paling masuk akal dari kekalahan tersebut yaitu Bima Sakti tak pernah melakukan rotasi walaupun dihadapkan dengan jadwal padat. Bima hanya merotasi 2 pemain di posisi gelandang serang dan 9 posisi lainnya dimainkan 1 pemain saja. Indra Safri kemudian seakan memberi contoh yang baik bagaimana manajemen beban atau workload dalam sebuah turnamen. Di kualifikasi Piala Asia yang saat ini berlangsung di Thailand, kita tersisi sebagai tuan rumah. Ini sangat menyakitkan karena di partai puncak ya, pasukan Bima Sakti, ya, Arkan Kakak dan kawan-kawan itu gagal. Padahal kita hanya membutuhkan hasil imbang saat itu atau kalah dengan 2 gol saja, ya bahkan mungkin 3 gol, kita punya selisih gol yang lebih baik dari Malaysia. Kita masih bisa lolos. Tapi dengan kekalahan 5 gol itu membuat dalam hitung-hitungan kita bahkan kalah dari Laos karena kita punya selisih akhir itu -5, Laos -2 karena dipilih 6 tim ya terbaik karena dari 10 grup. Penyempurnaan taktik dari Sintayong dan Indra Safri. Di jajaran pelatih, Indra Safri tampak menyadari pentingnya rotasi untuk membagi tenaga.
Tidak seperti asistennya, Bima Sakti sebelum menerima pekerjaan sebagai asisten pelatih Timnas U22, sebelumnya memimpin Timnas U17 pada ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023 bulan Oktober 2002 silam. Bima Sakti membawa Timnas U17 mendapatkan kekalahan memalukan dan gagal lolos. Timnas U17 yang didampingi dan dipimpin Sultan Zaki, keok 1-5 dari Malaysia pada laga terakhir yang membuat rival bebuyutan lolos ke Piala Asia U17. Ya karena mungkin saja para netizen ini menganggap bagaimana Bima Sakti gagal ya di kualifikasi Piala Asia U17. Mungkin masih segar dalam ingatan kita saat Indonesia dibantai habis oleh Malaysia dengan 1-5 saat itu ya, ketika bermain di Pakansari, 5 gol yang memang seakan tidak diterima oleh penggemar sepak bola Indonesia. Penyebab utama kekalahan telak tersebut yaitu Bima tak melakukan rotasi meskipun harus melakoni 4 laga dalam 8 hari. Hari.bolanas.com mencatat Bima hanya melakukan rotasi pada 2 pemain gelandang serang, sehingga sisa 9 posisi praktis diisi 1 pemain. Kekalahan terbesar Bima saat itu adalah tetap memainkan tim utama saat melawan tim terlemah Guam yang berakhir dengan kemenangan 14-0. Belum waktunya untuk bagi Bima Sakti. Mestinya dalam waktu yang singkat seperti ini untuk menghadapi Piala Dunia U17, Erik bisa memilih pelatih yang punya bobot bagus. Banyak yang mengusulkan bahwa Dennis Wais ini bisa masuk. Saat ini memberikan kesempatan kepada Bima Sakti, pelatih-pelatih muda yang ingin dilihat. Namun ini dikonter oleh banyak netizen, bukan ajang uji coba atau coba-coba. Ini Piala Dunia, kita harus serius. Walaupun Erik juga mengatakan bahwa PSSI serius untuk menyiapkan tim ini. Tapi kan waktunya hanya singkat. Ya kalau dilihat saya bilang itu dari, kalau dihitung sejak bulan Juli ini kan sudah di akhir. Pengalaman Sintayong dan Indra Safri. Pengalaman pertama Sintayong di dunia pelatihan dimulai pada 2005 saat didapuk sebagai asisten pelatih klub Australia, Queensland Roar FC. Selama 11 tahun berlabel sebagai pelatih kepala, Sintayong baru meraih 3 gelar. Perinciannya 2 di level klub dan 1 di level timnas. Sintayong berhasil merebut 2 trofi semasa menangani Segnau. Gelar pertama yang sukses direngkuh ialah Liga Champions Asia 2010. Setahun berselang, Sintayong mengantar Segnau memenangi Piala FA Korea bersama timnas Korea Selatan. Sintayong menjuarai Piala AFF E1 pada 2017. Turnamen tersebut adalah kejuaraan untuk negara-negara Asia Timur. Lain halnya dengan Indra Safri, pelatih timnas Indonesia. Indra Safri sukses membawa Garuda Muda meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023. Keberhasilannya ini didapat usai timnas Indonesia U22 mengalahkan Thailand di laga final dengan skor 5-2 melalui perpanjangan waktu. Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pun menjadi saksi laga panas yang tersaji selama 120 menit tersebut. Pencapaian ini membuat Indra Safri mencetak sejarah dengan memulangkan emas sepak bola SEA Games setelah 32 tahun lalu. Tak heran jika nama pria kelahiran 1963 ini pun langsung mendapat sorotan dan menjadi perbincangan publik.